warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resti Febriani dari SD Negeri 2 Mujirahayu, Kecamatan Seputi Agung, Kabupaten Lampung Tengah. Di sini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11 akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.1 dan 1.2. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara serta nilai dan peran guru penggerak. Dalam modul antar koneksi ini, saya akan merefleksi model 4P, yaitu 1. Peristiwa, 2. Perasaan, 3. Pembelajaran, 4. Penerapan ke depan atau rencana. Di dalam peristiwa ini terdapat momen yang paling penting atau menantang untuk mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2, dan kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah dalam momen yang paling penting atau yang menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1. Ketika saya memahami maksud dan tujuan filosofis Ki Hajar Dewantara bahwa murid yang terlahir dengan kodratnya masing-masing, baik kodrat alam ataupun kodrat zaman, sehingga guru hanya dapat menuntun tumbuh kekuatan kodratnya tersebut. Jika murid diibaratkan sebagai benih yang ditanam oleh petani, maka petani hanya bisa merawat dan memberikan perlakuan pada benih tersebut untuk tumbuh dengan baik. Namun petani tersebut tidak dapat merubah benih padi tumbuh menjadi tanaman jagung atau tanaman yang lain. Begitu pula dengan guru tidak dapat merubah kodrat seseorang atau siswa, melainkan dapat menuntun tumbuhnya laku murid. Tentunya dalam hal ini, terdapat momen yang paling penting atau yang menantang atau yang mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1, dan momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.2, yakni pada saat mengetahui bahwa seorang guru penggerak tidak hanya bertugas untuk mendidik murid saja, namun juga diharapkan dapat menjalani kelima peran guru penggerak. 5 peran guru penggerak tersebut adalah yaitu 1. Sebagai pemimpin pembelajaran, 2. Sebagai coaching guru lain, 3. Sebagai pendorong kolaborasi, 4. Mewujudkan kepemimpinan murid, 5. Penggerak komunitas. Hal ini tentunya menjadikan saya seharusnya banyak belajar dan melakukan aktivitas nyata untuk mengimplementasikan peran-peran tersebut sebagai guru penggerak, supaya dapat menguatkan nilai-nilai guru penggerak di dalam diri saya. Hal ini tentunya ada kaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2 yang saya pahami adalah kita perlu memahami tentang prinsip dasar pendidikan yang menonton yang berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara agar dapat mengimplementasikan peran guru penggerak secara optimal, serta untuk mewujudkan tujuan pendidikan sebagai tempat berseminya benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Maka guru penggerak harus memiliki nilai yang berpihak kepada murid, relatif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Mengenai perasaan saya, saat momen itu terjadi, saya merasakan bagaikan tanaman yang diguyur hujan.
saya mendapatkan peran pencerahan tentang bagaimana menuntun murid tanpa merasa takut gagal dalam mendidik, karena murid memiliki kodratnya masing-masing. Tentunya saya tidak lagi menganggap keberhasilan dalam mendidik diukur dari ketuntasan belajar siswa pada aspek kognitif, melainkan melihat semua aspek. Dalam pembelajaran, sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa seorang guru dikatakan gagal dalam mendidik ketika ada siswa yang mendapat nilai rendah pada mata pelajaran yang diampu. Setiap murid adalah sama, sehingga saya memberikan perlakuan yang sama pula kepada semua murid, tanpa memberikan perhatian mengenai kebutuhan pembelajaran maupun minat dan bakat siswa. Tentunya saya sekarang memahami dan berpikir bahwa murid terlahir dengan kekuatan kodratnya masing-masing. Mereka juga memiliki keahlian di bidang masing-masing. Ibarat seekor ikan tidak harus mampu terbang, maka mendidik itu pun hanya mentransfer ilmu semata, melainkan menuntun murid agar memiliki budi pekerti yang luhur. Murid memiliki karakteristik yang beragam atau yang berbeda-beda kebutuhan belajarnya. Mereka juga berbeda-beda tentunya. Oleh karena itu, guru harus memberikan pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa serta dapat memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Penerapan ke depan atau rencana sebagai guru penggerak. Apa pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk dapat membantu menguatkan nilai-nilai dan peran guru sebagai guru penggerak, yaitu 1. Saya melakukan inovasi pembelajaran yang melibatkan murid untuk berperan aktif sebagai subjek pembelajaran, serta rutin untuk melakukan refleksi pembelajaran. 2. Melakukan pengimbasan kepada guru lain terkait inovasi pembelajaran. Memanfaatkan teknologi dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka. Demikianlah pemaparan dari saya mengenai antar koneksi modul 1.1 dan modul 1.2. Terima kasih. Salam guru penggerak.